Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit produksi dan operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Reni Restiani Octavia dengan stambuk 1866026162 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Ilvita Himza Saputri dengan stambuk 18660262 sebagai pemateri kedua, dan Nur Hasanah dengan stambuk 18662088. Yang pertama, definisi audit produksi dan operasi. Audit operasional terhadap fungsi produksi atau sering disebut dengan audit produksi merupakan suatu bentuk audit yang dilaksanakan perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di bidang produksi. Selain itu, produksi juga berfungsi untuk mengukur seberapa baik manajemen menjalankan fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan produksi, dan seberapa efektifkah manajemen dalam membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan. Beberapa alasan yang mendasari perlunya dilakukan audit produksi. Yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum. Beberapa prinsip umum yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan audit ini dapat menjadi pedoman oleh auditor dalam menjalankan tugas profesinya. Prinsip-prinsip tersebut, pertama, tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak. Yang kedua, auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang ditetapkan. Yang terakhir, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat audit produksi. Yang pertama, tujuan. Tujuan pelaksanaan audit produksi menurut Bayangkara tahun 2008 nomor 178 adalah untuk mengetahui yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar? Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan? Yang ketiga, untuk mengetahui apakah strategi, rencana produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengetahui penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. 6. Untuk mengetahui apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu untuk mengetahui apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua yaitu manfaat. Adapun manfaat yang diberikan oleh audit produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi produksi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, tahap-tahap audit produksi dan operasi. Pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi audit. Pertemuan ini bertujuan untuk mengonfirmasi skop audit, mendiskusikan rencana audit, dan penggalian informasi umum tentang organisasi audit, objek yang akan diaudit, mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang diterapkan pada proses produksi. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil akhir terakhir. Yang ketiga, audit lanjutan atau perinci. Pada tahap ini, auditor melakukan audit lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Yang keempat, pelaporan. Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Laporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini, auditor mendampingi manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi keseluruhan dari program atau aktivitas yang dikelola pada fungsi ini, yang merupakan bagian dari wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi: yang pertama adalah rencana produksi dan operasi, yang kedua adalah produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan yang ketiga adalah pengendalian produksi dan operasi. Pertama adalah rencana produksi dan operasi.
Rencana produksi dan operasi mengakomodasi rencana fungsi-fungsi bisnis lain yang merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Yang termasuk dalam rencana produksi dan operasi yang pertama adalah jadwal induk produksi. Jadwal produksi utama membuat spesifikasi tentang apa yang akan dibuat dan kapan akan dibuat sesuai dengan rencana produksi. Jadwal produksi ini mendeskripsikan berapa jumlah produksi yang harus dilakukan untuk setiap kelompok barang, kapan produk tersebut harus sudah siap untuk diserahkan kepada konsumen, serta sumber daya apa saja yang harus tersedia untuk menghasilkan produk sesuai dengan rencana operasi perusahaan dalam memenuhi setiap spesifikasi pelanggan. Yang kedua adalah penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Pertimbangan kebutuhan kapasitas berpengaruh secara mendasar terhadap jadwal produksi utama. Perusahaan harus memiliki dasar dan metode yang tepat dalam meramalkan kebutuhan kapasitasnya di masa depan. Pertimbangan kapasitas ini harus mendasari terjadinya praktik optimalisasi terhadap penggunaan kapasitas produksi. Rencana induk produksi harus meminimalkan terjadinya kapasitas menganggur untuk menjadikan operasi berjalan secara efektif dan efisien. Persediaan. Secara umum, persediaan pada industri manufaktur terdiri atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan persediaan perlengkapan atau supplies. Menghubungkan rantai nilai eksternal, yaitu pemasok dan pelanggan, dengan rantai nilai internal, yaitu proses dan kerjasama antar fungsi di dalam perusahaan, menjadikan proses produksi berjalan sangat efektif dan efisien. Proses produksi yang berjalan dengan tepat dapat meminimalkan berbagai pemborosan karena pemeliharaan fasilitas produksi dilakukan dengan jadwal yang ketat dan bahan yang diolah sesuai dengan spesifikasi mesin dan standar. Yang terakhir adalah perencanaan keseimbangan lintas produksi. Keseimbangan lintas produksi atau disebut juga keseimbangan lini produksi bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan yang tinggi melalui penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. Secara teknis, dalam menyusun keseimbangan lini ini dapat dua faktor. Yang pertama adalah jumlah waktu seluruh tugas, dan yang kedua adalah waktu elemen tugas terpanjang, agar waktu siklus yang minimum dapat diketahui. Metode ini mengelompokkan penugasan dalam mencapai keseimbangan lintas produksi yang optimal dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan tugas yang dapat dipilih sebagai tugas awal. Yang kedua adalah menetapkan tugas yang cocok dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga adalah menetapkan penugasan pada suatu stasiun kerja sampai maksimal. Dan yang terakhir adalah melanjutkan ke stasiun kerja berikutnya dengan mengulangi prosedur di atas sampai semua penugasan selesai. Ruang lingkup yang kedua adalah produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Faktor terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam perusahaan. Pada kondisi ini, seluruh sumber daya atau kapasitas yang digunakan memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan pelanggan, yaitu berarti operasional perusahaan telah secara maksimal mampu menekankan berbagai pemborosan yang telah terjadi. Lean production merupakan suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya yang mampu secara signifikan memberi keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Keuntungannya didukung oleh kebijakan dan praktik produksi yang secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Yang pertama adalah penghapusan persediaan. Produsen dengan lean production memfokuskan produksi dan operasinya pada penurunan atau penghapusan persediaan. Metode ini menggunakan just in time dalam menurunkan waktu pemrosesan dan biaya,
dalam meningkatkan efisiensi proses operasinya. Yang kedua adalah zero defect. Metode produksi ini membangun suatu sistem produksi dan operasi yang dapat membantu karyawan memproduksi unit yang sempurna untuk setiap kalinya. Persiapan proses produksi dilakukan dengan lebih matang untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah meminimalkan kebutuhan tempat atau areal. Upaya meminimalkan jarak tempuh unit produk yang dapat mengurangi kebutuhan tempat atau areal dalam proses produksi. Penataan fasilitas produksi yang terintegrasi dengan gudang penyimpanan bahan baku dan atau produk jadi dapat menghemat kebutuhan tempat tanpa mengganggu jalannya proses produksi. Selanjutnya adalah kemitraan dengan pemasok. Melibatkan pemasok ke dalam rencana keberhasilan perusahaan yang merupakan model yang banyak dikembangkan dalam praktik produksi modern saat ini, dengan membangun hubungan yang erat atau kemitraan dengan pemasok dan menjelaskan rencana serta standar kebutuhan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap pasokan bahan baku, baik dalam kualitas, kuantitas, dan waktu pasokan tersebut dibutuhkan harus sudah tersedia di perusahaan. Selanjutnya adalah meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Melalui suatu analisis aktivitas dan komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, perusahaan menerapkan metode ini meminimalkan aktivitas yang tidak berguna atau tidak menambah nilai, baik bagi pelanggan maupun bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pengembangan angkatan kerja. Dengan secara terus-menerus memperbaiki desain pekerjaan, pelatihan, partisipasi, komitmen karyawan dan pemberdayaan kelompok-kelompok kerja, metode ini secara konsisten mengembangkan angkatan kerja. Dan yang terakhir adalah menciptakan tantangan dalam bekerja. Ruang lingkup yang terakhir adalah pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara sumber daya yang tersedia dan permintaan total dapat dipertahankan. Tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi meliputi 3 hal penting dalam keunggulan bersaing perusahaan, yang meliputi: yang pertama adalah memaksimumkan tingkat pelayanan. Pengendalian harus menjamin bahwa pelayanan telah diberikan secara tepat. Beberapa elemen yang harus mendapat perhatian khusus adalah kualitas produk, ketersediaan produk jika diinginkan, harga yang kompetitif, penyediaan untuk stok pengaman, dan penyerahan yang tepat waktu. Proses harus memahami bahwa pelanggan yang harus dilayani dengan tepat bukan saja pelanggan eksternal, tetapi yang kedua adalah meminimumkan investasi pada persediaan. Pengendalian harus mampu memandu seluruh aktivitas utama dan pendukung manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi, sehingga proses berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Pengendalian yang baik akan mencapai arus produksi yang mulus atau smooth production flow dengan persediaan yang minimum dan waktu tunggu yang pendek. Dan yang terakhir adalah efisiensi produksi dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian harus meminimumkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi. Perhatian khusus harus diberikan terhadap supervised public dan tenaga kerja tidak langsung, dukungan dan keterlibatan pekerja, kesiapan mesin dan peralatan, fasilitas pendukung yang efektif, dan berbagai hal lain yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang kurang dimengerti, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami membuka 3 pertanyaan.